Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwit Nasatul Maftuha dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan nomor induk mahasiswa 2108304094. Di sini saya akan membahas mengenai kurikulum pembelajaran Al-Quran dan Hadis guna untuk memenuhi tugas mata kuliah, metode dan strategi pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Untuk pembahasan awal, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu arti dari kurikulum tersebut. Istilah kurikulum ini berasal dari bahasa Latin yang mempunyai pengertian a running course, dan dalam bahasa Prancis yakni courir, yang berarti aturan yang artinya berlari. Istilah itu kemudian digunakan untuk sejumlah mata pelajaran atau course yang harus ditempuh untuk mencapai gelar penghargaan dalam dunia pendidikan yang dikenal dengan istilah ijazah. Secara tradisional, kurikulum dapat diartikan sebagai beberapa mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Pengertian kurikulum yang demikian ini masih banyak dianut sampai sekarang, termasuk di negara kita, Indonesia. Secara modern, kurikulum mempunyai pengertian tidak hanya sebatas mata pelajaran, tetapi juga menyangkut pengalaman luar sekolah sebagai kecepatan dalam bidang pendidikan. Dan untuk fungsi dari kurikulum bagi sekolah itu, yang pertama itu ada sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Jadi kurikulum itu menjadi suatu sekolah atau madrasah pada dasarnya merupakan suatu alat atau upaya untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan oleh sekolah atau madrasah yang bersangkutan. Yang kedua, sebagai pedoman dalam mengatur segala pendidikan setiap hari. Jadi kurikulum itu berisi tentang uraian-uraian tentang jenis-jenis program apa yang akan diselenggarakan di sekolah atau di madrasah tersebut, dan bagaimana menyelenggarakan setiap jenis program, siapa yang bertanggung jawab, dan penyelenggaraannya dan pelengkapannya apa yang dibutuhkan pada kegiatan tersebut. Dan selanjutnya kita akan membahas dari inti dari pembahasan ini, yaitu kurikulum pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Seperti yang sudah kita bahas tadi, kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran pada semua jenis tingkatan pendidikan. Oleh sebab itu, dalam penyusunan kurikulum pendidikan Islam, kita dituntut untuk terus menggali nilai-nilai dan petunjuk yang terkandung di dalam Al-Quran. Kurikulum Al-Quran dan Hadis ini di lembaga pendidikan yang dikembangkan dengan pendekatan Islami diharapkan mampu menjamin pertumbuhan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peningkatan penguasaan kecakapan hidup, kemampuan bekerja, dan bersikap ilmiah sekaligus menjamin pengembangan kepribadian Indonesia yang kuat dan berakhlak mulia. Dan secara garis besar, dalam pengembangan kurikulum Al-Quran dan Hadis ini disusun untuk belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Allah, belajar untuk memahami dan menghayati, belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, belajar untuk hidup bersama dan berguna untuk orang lain, dan belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, dan efektif. Dan beberapa ruang lingkup pengajar Al-Quran dan Hadis pada lembaga pendidikan di Indonesia secara umum diantaranya meliputi pengetahuan dasar membaca dan menulis Al-Quran, hafalan surat-surat pendek, pemahaman kandungan surat-surat pendek, dan hadis-hadis tentang kebersihan, niat, menghormati orang tua, dan sebagainya. Mungkin hanya sekian yang bisa saya paparkan pada pembahasan kali ini. Mohon maaf jika banyak kurangnya atau ada suara-suara yang mengganggu. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.